Cerita dimulai pada suatu sore yang cerah dan terang, di mana seorang pria bernama Frank keluar dari penjara. Setelah 14 tahun di dalam sana, dulu dia adalah bos mafia yang sangat berkuasa, mengendalikan jaringan bisnis ilegal di seluruh kota New York. Tapi segalanya berubah saat Frank di penjara. Pesaingnya yaitu kartel narkoba Kolombia dan Tiongkok, telah mengambil alih kekuasaannya, menyingkirkan sekutu lamanya dan membuatnya tidak punya apa-apa. Di kota itu, ada seorang pria bernama Emilio yang mengelola bisnis prostitusi untuk orang Kolombia. Ia meninggalkan tempatnya dan berjalan ke telepon umum terdekat. Begitu dia mengangkat gagang telepon, tiba-tiba suara tembakan memecah keheningan. Dalam kekacauan itu, Emilio juga ditembak dan langsung terjatuh. Para pembunuh itu dengan dingin menjatuhkan koran di samping tubuhnya, dengan judul yang mengumumkan pembebasan Frank baru-baru ini. Sementara itu, di sebuah kamar hotel yang remang-remang, seorang pria bernama Jimmy sedang bernegosiasi untuk kesepakatan narkoba dengan Raja Tito, seorang raja narkoba Kolombia yang terkenal. Raja Tito yang kesal tiba-tiba menaikkan harga obat 10%. Jimmy yang tidak siap dengan perubahan itu ragu-ragu, tetapi akhirnya dengan terpaksa menyerahkan koper yang berisi pembayaran. Ketika Raja Tito membukanya, ekspresinya yang sombong langsung menghilang karena di dalam koper itu cuma ada pembalut. Sebelum Raja Tito bisa bereaksi, Jimmy mengeluarkan pistol dan menembaknya serta orang-orangnya, tanpa menyisakan satupun. Setelah pekerjaan selesai, Jimmy dan krunya pergi ke hotel lain tempat Frank menunggu mereka. Sudah jelas bahwa Jimmy dan gengnya bekerja di bawah Frank. Mereka mengonfirmasi bahwa baik Emilio maupun King Tito sudah dihilangkan dan mereka telah merebut uang serta bisnis mereka. Jimmy juga menginformasikan Frank tentang pertemuan yang akan datang dengan seorang perantara bernama Dalicio. Ternyata Frank yang bertekad untuk merebut kembali posisinya siap untuk bertemu dengan dia di tempat yang mewah. Di pertemuan itu, Frank dikelilingi oleh pengacara-pengacara yang dia percayai, politisi berpengaruh. Dia mengalihkan perhatiannya kepada Dalicio dan memintanya untuk mengatur pertemuan dengan bos kartel narkoba yang kuat bernama Clay. Dia percaya bahwa Clay sudah siap untuk memulai kembali operasinya. Setelah pembicaraan itu, Frank pergi dengan seorang konselor bernama Jennifer, berjalan santai melewati subway. Tak lama, Dalicio tiba di sebuah tempat perjudian yang ramai. Di sana, dia menemukan Clay yang sedang asyik bermain dengan teman-temannya. Dia kemudian menyampaikan pesan Frank. Tapi Clay meremehkannya. Dia menganggap Frank telah bergaul dengan orang yang salah, sambil menegaskan bahwa dia hanya berbisnis dengan orang Kolombia. Clay mengusir Dalicio dengan penolakan yang tegas. Di dalam subway, Frank dan Jennifer lagi menikmati waktu bersama, ketika tiga preman muda mendekati mereka, mencoba untuk memprovokasi Frank. Tapi begitu mereka lihat pistol yang disimpan di balik jasnya, rasa percaya diri mereka langsung hilang. Frank mengejutkan mereka dengan memberikan setumpuk uang, bilang supaya mereka ketemu dia di hotel. Tidak lama kemudian, Frank dan anak buahnya yang sudah sadar akan penolakan Clay segera bergerak cepat. Mereka menghadapi Clay di wilayahnya sendiri. Saat itu, Frank jelas bilang jika bisnis yang akan terjadi di New York, dia harus terlibat di dalamnya. Meskipun Clay masih menolak dengan keras tawaran itu. Mendengar ini, Frank langsung menarik pelatuknya, menghilangkan nyawa Clay di tempat. Setelah Clay tidak ada, Frank mulai menghubungi mantan rekan-rekannya, mengumpulkan dukungan untuk merebut kembali kekuasaannya. Kemudian, Frank mengunjungi kantor wali kota, menuntut untuk tahu mengapa dana yang seharusnya untuk rumah sakit belum dicairkan. Wali kota mengabaikan kekhawatiran Frank, dengan alasan tidak ada uang yang dialokasikan untuk itu. Wali kota menantang Frank untuk mengumpulkan 6 juta sendirian jika dia benar-benar peduli. Meskipun nasihat pengacaranya menyarankan sebaliknya, Frank menerima tantangan itu. Saat Frank santai dengan minum, 3 detektif, Tommy, Roy, dan Dennis, masuk dan membawanya pergi tanpa penjelasan. Tapi mereka mengabaikannya, menyeret Frank melalui lalu lintas dengan cara yang memastikan tidak meninggalkan jejak. Beberapa saat kemudian, mereka berhenti di sebuah gang sepi dan mengungkapkan seorang pria yang tidak sadarkan diri dan terhantam. Enrico, pemimpin kartel narkoba Kolombia. Para detektif percaya Frank bertanggung jawab atas kematian 3 pemimpin kartel teratas yang semuanya sudah dibunuh sejak dia bebas. Namun, Frank yang tenang dan santai membantah keterlibatannya. Pada akhirnya, frustrasi tanpa bukti, para detektif tidak punya pilihan selain melepaskannya. Sementara itu, Dalicio mengatur pertemuan rahasia dengan Wong, bos Traya Tiongkok yang berkuasa. Di dalam bioskop yang gelap, dia menyampaikan proposal bisnis Frank. Tapi Wong skeptis.
Akibatnya, Wong menuntut pembayaran tunai secara penuh untuk pengiriman seberat 220 pon. Padahal Frank tidak punya uang segitu. Untuk menjaga negosiasi tetap berjalan, Delisio menyarankan pertemuan tatap muka antara Wong dan Frank dengan harapan mereka bisa mencapai kesepakatan. Keesokan harinya, Jimmy mampir ke restoran cepat saji di mana dia dengan baik hati memberikan uang kepada seorang nenek dan cucu-cucunya. Saat dia hendak pergi, sekelompok polisi tiba-tiba muncul mengepungnya. Jimmy ditangkap dan dituduh membunuh beberapa orang-orang Kolombia. Bukti yang kuat adalah dari kesaksian Enrico, anggota kartel. Sementara itu, Frank mengunjungi rumah sakit yang kesulitan di Bronx yang sangat membutuhkan dana dari pemerintah. Dia sekali lagi mendekati Wong tentang kesepakatan. Tetapi mereka tidak bisa sepakat tentang harga yang adil untuk barang-barang Wong. Frank mengusulkan kerjasama di mana mereka menjual barang itu bersama-sama dan membagi keuntungan untuk mendukung rumah sakit. Namun Wong menolaknya. Kembali di hotelnya, Frank menerima kabar buruk. Jimmy ditangkap. Dia bertekad untuk memperbaiki semuanya. Jadi dia langsung memerintahkan krunya untuk mengatur misi penyelamatan. Malam itu, Jennifer dan timnya berhasil membebaskan Jimmy dari tahanan. Tak lama setelah itu, detektif Tommy, Roy, dan Dennis tiba di lokasi. Mereka marah melihat Jimmy bebas begitu saja. Tanpa diduga, Jennifer memperingatkan mereka bahwa jika mereka ikut campur. Kemudian, Frank dan anak buahnya tiba di Chinatown dan segera mengenali anggota geng Triad. Tanpa ragu, mereka melancarkan serangan brutal yang menghabisi semua lawan. Setelah pembantaian itu, mereka menangkap Wong dan memaksanya untuk mengungkap lokasi harta yang disembunyikannya. Namun, meskipun sudah menyerahkan segalanya, Wong tetap tidak selamat. Beberapa hari kemudian, berkat sumbangan besar dari Frank, rumah sakit Bronx akhirnya dibuka untuk umum. Ini membuat detektif Dennis marah, karena dia merasa tak berdaya dan percaya bahwa Frank telah menjadi orang yang tak tersentuh. Selain itu, dia juga berargumen selama Frank masih punya kekayaan dan pengaruh, hukum selalu ada di pihaknya. Frustrasi, Dennis mengusulkan membentuk grup detektif untuk menjatuhkan Frank dengan cara apapun yang diperlukan. Roy, di sisi lain, tidak setuju dengan ide sembrono ini, tapi Dennis mengabaikan peringatannya. Suatu malam di klub malam yang ramai, anak buah Frank sedang merayakan, sementara dia memisahkan diri untuk melakukan panggilan telepon. Setelah beberapa saat, Delisio datang bersama bos kartel narkoba dari Los Angeles. Ternyata, pria itu tahu tentang transaksi 200 pounds, pengiriman yang Frank dapatkan dari Wong ingin dia beli. Tapi dia cuma bisa bayar setengahnya dulu dan tawarkan untuk bayar sisanya setelah dia jual di Los Angeles. Mendengar itu, Frank menolak dan bersikeras pembayaran dilakukan sekaligus. Bos kartel minta waktu buat periksa barangnya dulu. Tapi pas dia keluar, dia tiba-tiba nembak salah satu penjaga Frank, memperlihatkan niat aslinya. Jadi jelas bahwa Delisio telah mengkhianati Frank dan bekerja sama dengan bos kartel. Tak lama setelah itu, muncul pria bersenjata mengamuk di klub sambil menebarkan kekacauan di tengah tembakan. Frank berhasil membantu Jimmy melarikan diri. Tapi saat mereka pergi, seorang penyerang menggantung di pintu mobil. Jimmy mencoba menjatuhkannya. Ternyata dia adalah polisi yang menyamar. Frank mengambil tabung pemadam kebakaran dan memukul petugas itu. Melihat ini, Tommy dan Dennis langsung melakukan pengejaran. Kejar-kejaran itu sangat berbahaya, dipenuhi tembakan dan manuver berkecepatan tinggi. Setelah pengejaran yang panjang, Frank akhirnya berhasil menghilang dari Tommy dan Dennis. Tapi saat mereka pikir aman, Frank tiba-tiba nabrak mobil mereka, menyebabkan tabrakan yang hebat. Tanpa buang waktu, Jimmy mulai menembak, memaksa Tommy dan Dennis untuk berlindung. Meski begitu, Tommy berhasil keluar dari reruntuhan dan mengejar Jimmy. Sementara Dennis kehilangan jejak Frank dan reruntuhan itu. Kemudian, di bawah jembatan, satu tembakan terdengar. Tommy tertembak. Dan saat itu, Jimmy tak menunjukkan belas kasihan, terus menembak lebih banyak. Peluru-peluru itu mengenai tubuhnya, membuatnya hampir mati. Tapi sebelum dia bisa melarikan diri, Dennis datang dan menembak Jimmy berkali-kali. Dipenuhi kemarahan dan kesedihan, Dennis bergegas untuk membantu Tommy. Sahabat dan rekan yang sudah lama bersama itu telah pergi. Di pemakaman Tommy, Dennis tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tetap di sana. Saat Dennis meninggalkan acara pemakaman dan masuk ke mobilnya,
Sebuah kendaraan lain mendekat dengan tenang di sampingnya. Tak lama kemudian, jendela mobil itu diturunkan. Ternyata Frank di dalamnya. Tanpa ragu, Frank menembak, mengakhiri hidup Denny sebelum pergi meninggalkannya. Frank menemui Delicio yang telah ditangkap. Selama interogasi itu, Delicio mengungkapkan bahwa Enrico bekerja sama dengan polisi untuk menjatuhkan Frank. Dia mengaku menerima 50 juta dolar sebagai imbalan untuk membongkar tempat persembunyian rahasia Frank. Dengan keyakinan hal itu akan memberinya kebebasan. Mendengar pengkhianatan ini, Frank mengambil keputusan. Delicio akan dikubur bersama dengan uang yang dia jual. Frank menemui Roy di rumahnya. Saat itu, Frank mengakui telah membunuh Clay, seorang pria yang mendapat 13 juta dolar dari penipuan judi, serta Wong, seorang pengusaha di Chinatown yang terlibat dalam penyelundupan imigran ilegal. Dan King Tito, otak di balik jaringan prostitusi anak di kota. Meskipun begitu, Frank membenarkan tindakannya, mengklaim bahwa dia hanya menghilangkan orang-orang korup yang sudah tidak bisa ditebus. Dia memperingatkan Roy bahwa jika ada yang coba membangun kasus melawannya, dia tidak ragu untuk menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi mereka. Sebelum pergi, Frank memerintahkan Roy untuk mengikat tangannya sendiri ke kursi. Tapi begitu Frank keluar, Roy dengan cepat berhasil lepas dan mengejarnya. Dia mengikuti Frank. Di dalam kereta subway yang penuh sesak, Frank menangkap seorang penumpang dan menggunakannya sebagai sandera. Roy memohon agar dia menyerah, tapi Frank sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menembak penumpang itu tanpa ragu, dan kekacauan pun meletus saat penumpang yang ketakutan berteriak dan berusaha menyelamatkan diri. Kemudian dia dengan tenang keluar dari stasiun dan menghentikan taksi untuk melarikan diri. Namun ternyata Roy berhasil menembak Frank sebelum dia kabur, membuat Frank terluka parah. Saat yang bersamaan, polisi diberitahu tentang kejadian itu dan segera tiba di lokasi. Si supir taksi melihat Frank memegang senjata dan berdarah-darah, panik dan melompat keluar dari kendaraan sambil teriak minta tolong. Dalam beberapa detik, petugas polisi mengelilingi taksi, menjebak Frank di dalam. Kelelahan karena lukanya, Frank berjuang untuk tetap sadar. Kekuatan yang perlahan melemah dan tanpa jalan keluar. Dia akhirnya jatuh terjerambab menanggung luka-lukanya. Saat sirene berbunyi dan para petugas mendekat, bos kejahatan yang dulu kuat itu mengambil napas terakhirnya, mengakhiri kekuasaannya dengan berdarah. Jadi, inti dari cerita ini adalah, tidak peduli seberapa kuat berkuasa, selalu ada orang yang siap mengkhianatimu. Terutama jika kamu lupa untuk bersahabat di luar dunia kejahatan dan korupsi. Mungkin saatnya mempertimbangkan pekerjaan yang tenang dan damai.